Halo, halo, dengarkah? Halo, dengar. Di sini nggak dengar suaranya. Nggak dengar. Ah, bisa, bisa, bisa. Ah, bisa. Di mana ini? Lagi di mana? Lagi di mana? Ah, oke, oke, oke. Oke, dekat tower ya, dekat tower ya. Oke, kita mulai aja cerita-cerita dikit ya kan. Eh, Hadi ini kan masuk ke ikut program guru penggerak daerah terpencil, tahu kan ke pedalaman Papua. Itu ngerti bakal pedalaman Papua itu tahu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oh, itu jadi gitu tahu bakal ditempatkan di pedalaman Papua sana itu gimana rasanya? Gitu kan? Wih, pedalaman Papua sementara kita kan kenal Hadi, yang Hadi itu memang kita pernah kerja bareng dan kita di Medan gitu ya, yang hidup di Medan itu gimana ya? Memang sudah head on gitu kan, yang kita sudah lihat bangunan bagus, kita sudah lihat uh, uh, tempat hiburan bagus, jadi tiba-tiba kita harus pindah ke satu daerah yang memang itu tempat pedalaman jauh banget kan gitu, yang sampai jaringannya susah itu gimana? Sampai akhirnya berani betul-betul yakin, ya udah kita jalan gitu. Oke, 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 oke. Mm-mm. Oh, jadi memang karena datang datang uh-uh, datang. Oke. Okay. Oke. Nah, terus kan sampai di sana itu apa yang pertama kali Hadi lihat? Misalkan ada nggak kayak misalkan budaya kita kan, kita nggak bilang kita kan beragam. Suku kita itu kan beragam. Tiba-tiba kita harus dihadapkan dengan budaya yang baru gitu. Kemudian Hadi nanggapinya gimana dan bagaimana respon masyarakat sekitar gitu? Mm-mm. 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 Oh, begitu. Hmm. Oh, gue, iya, iya, iya. Oh, mm, mm, mm. Mm, mm. Oh, oh berarti sebenarnya masalah itu karena memang geografis wilayah ya. Berarti sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau mereka terpinggirkan juga, tapi memang wilayah yang memang seperti itu yang membuat mereka harus harus apa ya? eh, Harus agak menjauh lah mungkin dari eh, terpencil ya. Heeh. Kemudian kan itu kan rawa ya. Kemudian itu kan rawa ya dia. Di beberapa pos aku lihat kalau di sana itu Hadi itu kalau mau kemana-mana itu pakai kayak bot gitu ya.
Jadi kayak alat transportasinya kayak bot gitu modelnya. Apa sih? Bener nggak? Heeh. Mm-mm. Hmm. Oh, Susi Air ya. Hmm. Mm-mm. 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 Berarti untuk biaya hidup sebenarnya gimana di sana? Mahal atau standar gitu? Iya, iya, karena kan beberapa oh biaya hidup mahal ya. Kalau kalau boleh bandingkan misal kira-kira contohnya apa gitu. Misal kita bilang minyak di Medan sama minyak di sana atau apa gitu kalau boleh dibandingkan. Ini nanti terekam kan walaupun nggak pakai headset. Oh, heeh, heeh. Lo hmm, hmm, hmm. Buah semangka 50.000. Wow. Oh, wow, 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 wow. Iya, iya, iya. Oh iya. Oh, baju kaos. Hmm. Oke, oke. Nah, terus kalau misalkan kan tadi kita kembali ke transportasi. Jadi kalau Hadi mau ngajar itu pakai apa ke sana? Ke sekolah itu jalan kaki kah atau memang naik bot tadi tuh atau naik motor? 2 kilo, 2 kilometer jalan kaki ya. Wah, berarti kira-kira kalau kira-kira dikonversikan ke jam itu untuk berangkat aja kira-kira berapa jam itu? Ada nggak setengah jam dari rumah ke sekolah? Setengah jam pergi, setengah jam pulang gitu ya. Hmm. Nah, untuk rawa itu memang pakai bot apa dan airnya gimana sih? Memang airnya besar atau aku pernah lihat di acara Trans TV kalau nggak salah, ada orang tuh memang wilayah apa, airnya malah dikit dan dia botnya tuh nggak bisa jalan, malah disorong gitu. Di sana gimana? Memang botnya tuh jalan karena di air ya. Heeh, heeh. Hmm, hmm, gitu. Oh, tapi memang ada dia yang rawar. Oh, tergantung volume air ya. Oke. Okay. Nah, kemudian aku pernah lihat di postingan gitu kan. Di postingan Hadi bilang gini, masyarakat di sana saking saking menghargai guru, jadi Hadi pernah bilang di post itu Hadi sampai dibawain paha babi ya kalau nggak salah. Itu gimana ceritanya itu? Yang sampai dibawain pulang paha babi itu gimana ceritanya tuh?
Mhm. 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 Tapi itu tapi itu kan berarti begitu besar begitu besar perhatian mereka terhadap pendidikan gitu kan. Dan itu menunjukkan bahwa apresiasi mereka terhadap guru-guru itu luar biasa. Karena mungkin apakah mungkin memang babi itu di sana itu memang makanan yang kalau di sini memang makanan istimewa gitu yang dipotong itu memang ada karena acara-acara besar aja gitu. Mm-mm. 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 Tapi memang berarti mereka memandang pendidikan itu luar biasa ya, Hadi ya. Berarti secara langsung mereka tuh melihat pendidikan itu sebagai sebuah solusi sebenarnya ya. Mereka berpikir bahwa pendidikan itu adalah sebuah solusi untuk mengangkat mereka atau malah mungkin mengentaskan kemiskinan mungkin atau mungkin malah bisa menjadi mengangkat mengangkat Papua itu lebih bagus bisa jadi seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk misalkan pendidikan kan, eh, gimana anak-anak di sana memandang pendidikan itu? Anak-anak Papua itu sendiri karena di beberapa apa rendah? Hmm, hmm. Oh iya. Hmm, hmm, heeh, hmm, 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 hmm. Berarti sebenarnya em, pendidikan itu di sana mereka hanya berarti gini ya. Kalaupun anak-anak di sana Papua itu nggak sekolah selama seminggu itu masih wajar. Oh, nah masih wajar ya. Nah berarti kan sebenarnya ada
ada bentuk kearifan lokal yang bisa kita coba gali untuk ngajak mereka belajar. Ada nggak kira-kira seperti itu? Jadi kayak misalkan pedalaman itu sebenarnya mereka butuh apa belajarnya? Contoh nih, saya pernah baca buku. eh, Kenapa Indonesia nggak bisa diseragamkan untuk belajar? Karena misal untuk wilayah Medan, misalkan kerja kantoran itu adalah sebuah prestasi dan prestise. Tapi ketika kita bicara di Papua, misalkan untuk punya sebuah bot aja itu sudah sebuah prestasi. Atau misalkan kita bicara di Papua, misalkan apa ya? Ada kearifan lokal yang mereka pandang itu lebih penting ketimbang ketimbang kerja di kantor. Jadi misalkan orang Papua lebih berpikir untuk jadi petani ketimbang bekerja di kantor. Tapi anehnya pendidikan kita bilang bahwa itu kan ada kayak ayah budi, ini ibu budi. Ayah budi bekerja di kantor. Nah, sementara kan kita ini kan terlalu beragam. Nggak semua orang ingin bekerja di kantor dan nggak semua bentuk kearifan lokal itu kan seperti itu gitu. Gimana menurut tadi? Mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Hmm, berat. Jadi jadi gini. Jadi eh, apakah guru-guru kayak guru-guru guru-guru apa tadi, guru pengajar daerah terpencil ya, guru penggerak daerah terpencil itu mengajar berdasarkan kearifan lokal alamnya atau mengajar dengan model yang dibawa dari kota? Karena kan misalkan kita mau, mereka butuh apa sih, contoh gini, misal mereka itu di ladang, mereka itu berladang. Kita tawarkan ilmu bertani dong. Kenapa kita harus tawarkan ilmu berpesawat kan gitu? Berarti kan kearifan lokalnya itu yang harus kita kita ajak untuk apa ya? Kita kombinasikan dengan pendidikan. Jadi mereka butuhnya apa sebenarnya? Bukan, jadi nggak, makanya kita nggak bisa bilang itu seragam kan gitu. Nah, jadi gimana cara-cara guru GPDT di sana ngajar sesuai dengan kearifan lokal itu gimana? Heeh, 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 hmm, hmm. Smart home rawa Inggris. Oke, oke. Mhm, 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 mhm. Gimana gimana kok? Mhm, 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 mhm. Oh, berarti nggak Hadi ngajar SMA ya? Mhm, 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 mhm. Oke. Nah, jadi gini, kita oke, itu berarti programnya udah bagus ya, mantep banget dong programnya. Cuman eh, kita bicara misalkan tadi ke masalah ketika
banyak anak-anak yang misalkan orang tuanya ngebiarkan mereka nggak sekolah seminggu. Ada nggak program yang misalkan, yuk kita terjun langsung, kita jumpai orang tuanya atau kita jumpai mereka apa keluhannya, mereka butuh apa gitu, ada nggak? Karena kan oke, yang sudah mau belajar gini kan, itu kan programnya udah oke karena program program itu kan udah oke ya kan, karena dia satu kayak English per day ya, English per day apa tadi, English per day, kemudian smart home rawa English gitu. Itu kan udah ngajak anak-anak untuk belajar. Tapi kan ada juga masalah yang kayak Hadi bilang tadi, ada yang orang tuanya ngebiarin anaknya untuk nggak sekolah selama seminggu. Nah, itu ada nggak program yang misalkan guru-guru sana coba langsung langsung datangin ke rumahnya, tanya apa masalahnya, tanya apa butuhnya, kemudian kita mau coba mereka untuk gabung sama kita, itu ada nggak yang kayak gitu? Karena kan di beberapa tempat misal ada yang misalkan orang tua anaknya itu malah malah lebih lebih kasihan ngeliat orang tuanya, jadi dia ngebantu orang tuanya kerja di ladang misalkan seperti itu, jadi mereka pikir udahlah nggak apa-apa nggak masuk seminggu gitu, ada nggak yang seperti itu? Mm-mm. Mm-mm. Mm. Uh-uh. 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 Nah, kalau begitu kenapa nggak ngajarnya ngikuti budaya mereka? Heeh. Mhm. Iya, betul betul. Mhm, mhm. Kenapa nggak sekali-sekali guru-gurunya belajar ikut nyari sagu, atau sekali-sekali guru-gurunya ikut belajar berburu rusa gitu, kan keren juga tuh. Itu kan bisa jadi sebuah sebuah cara untuk, loh, mereka tertarik sama kita gitu. Kenapa nggak kita coba tertarik sama mereka gitu. Jadi kayak kayak kita ngasih, ya udah yuk ikut dulu mereka, nanti mereka ikut kita gitu. Kita sambil-sambil cerita ngajak mereka gitu. Kenapa nggak yang kayak gitu? Sekali. Karena kan kita kan belajar dan mengajar, kan kita kan nggak hanya mengajar, kita kan juga belajar dari mereka. Kebudayaannya kan kita belajar juga kan gitu. Hmm. 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 Karena kalau Hadi pernah baca buku Butet Manurung, buku buku Butet Manurung itu namanya Sokola Rimba. Itu mereka yang bicara tentang gimana keadaan rimba, dan mereka bicara mereka ngikut belajar itu, mereka bukan belajar, mereka nggak hanya ngajar tapi belajar kebudayaan mereka gitu. Jadi mereka seolah-olah mereka itu bagian dari situ gitu. Sokola Rimba, buku Butet Manurung itu sudah diapresiasi internasional sih. Maka kan aku pikir, oh sepertinya bagus ya skill gitu. Nah, mungkin GPDT itu mau ngikut ke sana gitu ya, cuman kita masih punya kurikulum yang nggak bisa ke sana gitu kan. Karena kayak kayak ada pernah namanya Fawas Batawi kalau nggak salah, dia bilang mereka ada kegiatan yang sampai berpindah-pindah dan dia harus ikut pindah gitu. Jadi dia selama ngabdi 2 tahun, dia itu ngajar hanya 4 bulan. Selebihnya itu dia belajar. Dia pindah dari satu tempat ke satu tempat karena mereka ngikuti budayanya gitu. Tapi memang itu sulit sebenarnya karena kita harus kita harus ngikut, itu benar sulit kan gitu. Baru kemudian aku baru kemudian kan di aku lihat, Hadi ada posting beberapa kayak prestasi anak-anak ya.
nulis atau gimana? Itu coba bisa diceritakan gimana itu, Di? Oh, gitu gitu. Ya, ya. Hmm. 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 Oh, oh ya 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 ya. Hmm. 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 Wow, luar biasa ya berarti ya. Juara tiga ya. Itu salah satu kita mau bilang kebanggaan boleh lah ya. Itu salah satu kebanggaan guru-guru di sana bisa membuat sebuah prestasi ya untuk anak-anak. Untuk anak-anak itu betul-betul sebuah kebanggaan. Dan itu memang harus patut diapresiasi luar biasa ya. Eh, nah, baru kita bicara misalkan smart home itu, smart home rawa Inggris itu program kerjanya gimana? Aku penasaran aja sih sebenarnya. Jadi karena aku lihat di beberapa post kayak Hadiah pernah ngepost apa ya, anak-anak itu disuruh apa di lapangan, disuruh ngomong atau disuruh apa di lapangan gitu ya. Jadi ya, oke, nggak apa sih ya. Jadi smart home itu gimana memang program kerjanya itu gimana memang? Itu berarti kan menggabungkan pelajaran bahasa Inggris dan matematika ya. Jadi, mm, hmm. Hmm. Oh, iya 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 iya. Oh, berarti berarti sebenarnya GPDT itu untuk pagi diperbantukan di sekolah-sekolah gitu ya? Gitu ya dia. Nah, kemudian program sorenya itu yang kita buat sendiri gitu ya? Oh, iya iya iya. Nah, kemudian selama di sana apa sih kepuasan batin yang dirasakan? Kita nggak bicara materi ya, karena untuk GPDT kan pasti kan untuk di hidup sehari-hari sudah pasti dipenuhi. Maksudnya kepuasan batin selama di sana itu apa? Kayak wah, ternyata Papua ini seperti ini. Wah, ternyata aku bangga atau apa gitu kepuasan batin yang dirasakan lah. Oh, oh iya ya. Oh iya iya iya. Mm-hmm. Uh-uh. Uh-uh.
Iya ya. Eh. Oh gitu. Magi. Nah, ya mana aja. Oke. Nah, berarti kalau kita bicara di sana, Hadi di sana udah setahun lebih ya dia. Udah setahun berapa lama itu? Itu programnya berapa lama? Program GPDT ini berapa lama? Hmm. 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 Nah, setelah selesai program itu habis itu ngapain? Oh. Hmm. Berarti berarti Hadi Hadi berpikir bahwa sebagai pendidik kontribusi Hadi adalah untuk kayak bergabung dengan komunitas-komunitas atau bergabung dengan masyarakat-masyarakat daerah terpencil untuk membangkitkan gairah mereka tentang pendidikan gitu ya. Itu salah satu kontribusi yang luar biasa loh menurut saya. Wah, itu keren dan nggak semua orang mau kan karena ya dengan kondisi-kondisi pedalaman kita harus tahu kan banyak suka dukanya. Nah, suka duka apa yang Hadi rasakan ketika mengajar dan bersosialisasi selama di sana? Hmm. 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 Oh iya iya. Adi ya Hadi besar-besar ya. Malaria ya. Nah, hmm, hmm. Oh keren ya. Hmm, keren berarti. Hmm, hmm. Nah, kalau boleh tahu ini, kalau boleh tahu, eh, toleransi beragama itu kan di sana luar biasa patut patut kita acungi jempol lah sebenarnya. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika mereka bisa mengaplikasikan toleransi beragama itu, menurut Hadi yang lebih ditekankan itu belajar agamanya atau belajar moralnya sebenarnya? Hmm. Heeh. Heeh.
Heeh, heeh, heeh. Oh iya ya? Oh, jadi gimana kalau misalkan anak itu bermasalah? Berarti pendekatan kita terhadap anak itu bukan pendekatan kekerasan ya, tapi lebih ke pendekatan verbal berarti ya. Kita mendekati anak itu misalkan dia bermasalah kita kayak kasih menasehati seperti itu ya. Walaupun anak itu salah ya. Oh, berarti pendekatannya lebih ke pendekatan verbal ya. Oke, oke, oke. Tadi aku dengar kayak ada suara anak-anak. Boleh nggak ditunjukkan? Ada nggak situ anak-anak Papua? Kita mau sapa mereka. Ah? Malu-malu ya? Ini, ya nih. Malu-malu. Ini kita mau sapa nih, kita mau sapa orang Papua ini. Enak saya ini ha. Kita kita kan harus lebih mengenal mereka kan gitu. Kita ini satu negara walaupun beragam suku. Halo, halo. Wah rame ya. Halo, halo, halo. Namanya siapa? Namanya siapa? Naserus. Oke oke. Halo. Oke. Malu-malu ya. Malu-malu ya. Tuila. Halo Tuila. Halo Tuila. Halo Tuila. Halo. Siapa? Kori. Halo Kori. Kori ya. Halo Kori. Halo sehat-sehat. Siapa? Puldena Paris. Bule, bule. Halo. Rambut putih. Keren ya. Keren ya. Sehat-sehat di sana ya. Sehat-sehat di sana kalian ya. Halo. Sehat-sehat di sana ya. Belajarnya bagus-bagus ya. Oke nih, kita mau lanjut terakhir nih di. Berarti selama Hadi di sana memang sudah mengabdi dan memang itu salah satu bentuk kontribusi Hadi lah ya. Dengan begitu banyak suka dukanya, kemudian eh, budaya yang baru yang dihadapi gitu ya kan. Eh, Sekarang kalau boleh tahu apa pendapat Hadi tentang pendidikan di Indonesia? Kita mau coba kaitkan ini sama pendidikan di Indonesia. Jadi Hadi kan sudah pernah ngajar di Medan. Kalau nggak salah Hadi juga sudah pernah ngajar di pesantren. Saat ini Hadi sedang berbakti untuk ngajar di pedalaman Papua. Jadi apa menurut apa pendidikan itu menurut Hadi sekarang setelah setelah apa ya? Setelah berkeliling di beberapa tempat. Jadi apakah persepsi Hadi tentang pendidikan sudah mulai berubah atau mungkin Hadi punya pandangan sendiri tentang pendidikan itu apa gitu? Hmm? 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 Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Mm-mm.
Hmm. Oh, amin, amin, betul, betul, betul. Karena amin. Mudah-mudahan pendidikan ke depan makin bagus dan kalau bisa gratis itu juga penting memang sebenarnya. Oke, oke, oke. Hmm, 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 semua. Hmm, 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 hmm. Oke, memang kita pun mengharapkan itu juga karena setelah kita terjun langsung ke pendidikan kita baru tahu ternyata pendidikan kita masih banyak problema yang harus kita selesaikan ya kan. Mungkin ketika kita kuliah kayaknya oh habis kuliah ngajar nih seru gitu ya. Tapi setelah kita ngajar ternyata banyak banyak hal-hal yang kita pikir wah ternyata pendidikan kita masih masih belum duduk untuk dijadikan sebuah sebuah solusi untuk semuanya gitu kan. Karena pendidikan nggak hanya untuk cari kerja tapi untuk gimana kita bersosial, gimana kita memecahkan masalah itu kan banyak dan itu juga penting sebenarnya sih. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan jangan jangan sakit malaria lagi ya. Mudah-mudahan jangan kena malaria lagi. Oke, halo kita orang gimana bilangnya? Kita sayang Papua, kita orang sayang Papua ya. Kita orang sayang Papua. Kita orang sayang Papua ya. Jaya Papua ya. Oke, kirim salam saya dari guru yang ada di Medan untuk anak-anak yang ada di Papua. Kirim salam saya untuk guru-guru daerah terpencil yang sudah mau berbakti ngabdi ke pedalaman Papua ya dia. Semangat terus ya dia. Nanti kita cerita-cerita lagi tentang pendidikan di lain waktu ya Hadi. Terima kasih waktunya, makasih udah mau bantu-bantu kita, makasih udah bantu pengalaman, makasih udah mau cerita pengalamannya ya. Terima kasih, bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye bule. Bye bye. Kori siapa tadi? Kori. Bye bye. Bye bye Adi. Semangat terus ya Di. Semangat terus ya. Adi luar biasa sekarang memang. Oke punya lah. Oke punya lah memang. Salut. Makasih Adi. Itu orang podcast di. Hah? Baca yang dunia. Mudah ini ada. D gini tulis A. A D G. Gak ada. D.